Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwinarti sebagai mahasiswa UT akan bertanya kepada Supervisor Lismayeni tentang penampilan saya saat mempraktikkan keterampilan mengajar. Di sini saya sebagai mahasiswa akan bertanya kepada supervisor saya, Ibu Lismayani. Yang pertama, bagaimana cara memperbaiki interaksi dengan siswa agar kelas lebih kondusif? Pertanyaan kedua, mengapa strategi pembelajaran yang saya gunakan tadi dianggap kurang efektif? Dan pertanyaan terakhir untuk Ibu Supervisor Lismayani, bagaimana saran Ibu mengenai pemilihan media yang lebih menarik untuk saya tampilkan di kelas? Saya di sini sebagai Supervisor Lismayeni akan menjawab atas pertanyaan yang Mbak berikan. Izin menjawab, menurut saya sendiri yang sudah sering mengajar di kelas, cara memperbaiki interaksi dengan siswa agar kelas lebih kondusif adalah menciptakan suasana kelas yang lebih baik. Anda juga bisa mencoba langkah-langkah seperti melakukan pendekatan personal. Yang saya maksud adalah untuk menghafal nama anak siswa tersebut dan memberikan apresiasi kecil seperti pujian atau senyuman untuk anak-anak saat mereka berpartisipasi dalam hal mengajar. Adapun juga teknik bertanya proaktif, yaitu seperti memberikan penjelasan satu arah. Ajukan pertanyaan terbuka yang memancing diskusi, atau aktivitas seperti ice breaking atau aktivitas kelompok kecil supaya siswa tidak merasa jenuh dan tetap fokus. Dan jangan lupa juga membuat kesepakatan bersama atau bisa disebut kesepakatan kelas. Jadi seperti aturan kelas yang disepakati bersama agar siswa merasa bertanggung jawab atas ketertiban kelas. Di sini saya sebagai Supervisor Lismayeni akan sedikit menambahkan hasil pengamatan saya untuk mahasiswa tentang cara mengajar di kelas. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan, cara mengajar mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran menunjukkan beberapa karakteristik yang cukup beragam. Mahasiswa juga berperan sebagai pengajar, cenderung menggunakan metode pembelajaran yang sederhana namun interaktif. Pada awal pembelajaran, mahasiswa membuka kegiatan dengan menyapa peserta didik dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Hal ini bertujuan agar peserta memahami materi yang akan dipelajari. Dalam proses penyampaian materi, mahasiswa juga melibatkan peserta didik melalui tanya jawab dan diskusi. Jadi mahasiswa selalu interaksi. Jadi bisa membuat suasana kelas menjadi lebih aktif dan tidak monoton. Namun terdapat beberapa hal yang masih perlu mahasiswa ditingkatkan, seperti pengelolaan waktu yang belum optimal dan kurangnya variasi metode pembelajaran. Beberapa mahasiswa juga terlihat kurang percaya diri saat menjelaskan materi di depan kelas. Untuk secara keseluruhan, cara mengajar mahasiswa sudah cukup baik karena mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan komunikatif. Dengan adanya latihan dan pengalaman yang lebih banyak, kemampuan mengajar mahasiswa diharapkan dapat meningkat menjadi lebih efektif dan profesional. Begitulah demikian hasil pengamatan dari saya.
Terima kasih. Saya sebagai supervisor Lismayeni mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa strategi pembelajaran dianggap kurang efektif meskipun perlu evaluasi spesifik dari sesi tersebut? Secara umum, strategi pembelajaran dianggap kurang efektif karena beberapa alasan. Yang pertama itu karena kurang interaktif, maksudnya kurangnya interaksi kepada siswa di kelas. Strategi mungkin terlalu berpusat pada guru, jadi sibuknya ke guru bukan ke muridnya. Jadi siswa hanya menjadi pendengar. Jadi siswa tidak masuk ke dalam pembelajaran tersebut karena guru hanya sibuk menjelaskan. Ada juga ketidaksesuaian gaya belajar seperti materi tidak menjangkau atau gaya belajar siswa. Jadi seperti anak-anak tidak nyambung dengan pelajaran tersebut. Jadi itu yang membuat mereka susah untuk menjangkau pelajaran. Adanya juga kurang relevansi. Relevansi itu seperti siswa yang kesulitan menghubungkan materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata atau kegunaannya bagi mereka. Saran pemilihan media yang lebih menarik itu pembelajaran yang efektif atau media yang mampu memvisualisasikan konsep abstrak seperti media digital. Sekarang kan sudah ada TV LED yang besar. Nah, jadi bisa gunain video pendek yang relevan atau presentasi visual yang menarik seperti Canva. Jadi di TV itu kita juga bisa sambungin ke laptop dan di situ ada Canva. Canva itu media belajar yang sangat menarik, atau aplikasi kuis interaktif seperti Kahoot atau kuis. Alat peraga yang lain jika memungkinkan, bawa benda konkret ke dalam kelas agar siswa bisa melihat atau menyentuh langsung. Jadi peraga nyata objek yang sedang dibahas. Gunakan juga studi kasus atau gambar-gambar pemicu diskusi yang menantang siswa untuk berpikir kritis. Seperti pembelajaran yang adanya praktek di kelas yang membuat siswa merasa bahwa pembelajaran tersebut ada dan nyata. Satu lagi itu prinsip sederhananya ialah pastikan media tidak terlalu ramai atau rumit sehingga tetap fokus pada tujuan pembelajaran utama. Jadi anak-anak di kelas harus fokus dalam menyimak pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Di